Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ujian akhir semester struktur tahan gempa. Kenalin, aku Cherly Permata Arintia Suwarno, NIM 4030519650006 dari kelas Gedung 1. Tugas yang ingin diselesaikan yaitu menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung berdasarkan SNI 1726/2019. Lokasi bangunan gedung yang akan dianalisis adalah berdasarkan tempat lahir dari masing-masing mahasiswa. Berikut adalah tapak struktur bangunan gedung 6 lantai dengan tinggi 23 meter. Cara pengerjaannya adalah dengan melakukan perhitungan analisa struktur menggunakan SAP 2000. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Cherly Permata Arintia Suwarno di UAS Struktur Tahan Gempa. Nah, kali ini kita akan menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung berdasarkan SNI 1726/2019. Nah, desain dari bangunan sendiri memiliki syarat sebagai berikut. Gedung minimal 5 lantai dengan lokasi bangunan sesuai dengan tempat lahir masing-masing dan data teknis seperti pada tugas beban gempa sebelumnya. Berikut adalah lampiran bukti bahwa saya, Cherly Permata Arintia Suwarno, lahir di Madiun. Selanjutnya untuk data teknis sendiri ada mutu beton sebesar 30 MPa, BJTD 40 dengan FY 400 dan FU 570, BJTP 24 dengan FY 240 dan FU 390, lokasi bangunan di Madiun sebagai rumah sakit dengan kondisi tanah sedang, dengan tebal plat lantai 120 mm, tebal plat atap 100 mm, dimensi balok 300 x 500 mm, dimensi kolom 500 x 500 mm, dengan dinding bata ringan, dan berat jenis beton 2400 kg per meter kubik. Berat jenis bata ringan 800 kg per meter kubik, plafon gipsum dan rangka 9 kg per meter kubik, keramik 24 kg per meter kubik, spesi 21 kg per meter kubik, beban hidup pada lantai 25 kg per meter kubik, dan beban hidup pada atap 10 kg per meter kubik. Nah, berikut adalah struktur dari bangunan yang akan kita buat, yaitu bangunan rumah sakit 6 lantai dengan lantai pertama 500 dikali 3000 cm. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke SAP 2000. Nah, yang pertama kita akan membuat pemodelannya dulu. Pertama, kita klik New Model seperti video-video sebelumnya. Lalu di sini kita pakai kilonewton meter Celsius. Nah, kita klik 3D Frames. Untuk number of stories kita sesuaikan jumlah lantainya, karena 6 kita tulis 6. Number of base-nya X-nya yaitu 5. Dan number of base Y-nya adalah 3. Nah, untuk story height-nya karena lantai pertama adalah 4,5 meter, jadi kita tulis 4,5. Dan bay width X-nya adalah 6 meter, bay width Y-nya adalah 5 meter. Karena tinggi tiap lantai berbeda, jadi kita klik di Use Custom Grid Spacing and Locate Origin. Kita edit gridnya pada sumbu Z-nya, yaitu 0, 4,5, 4,5 ditambah 3,7, yaitu 8,2. Lalu 8,2 ditambah 3,7 yaitu 11,9. 11,9 ditambah 3,7 yaitu 15,6. 15,6 ditambah 3,7 yaitu 19,3. Lalu di lantai paling atas ada 23 meter. Divisible kita klik yes. Lalu kita klik OK. Sini kita klik OK. Lalu akan muncul pemodelannya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, sudah sama kan? Lalu kita buat materialnya terlebih dahulu. Pertama kita klik Define di bagian material. Dan di sini kita add new material. Kita pilih regionnya adalah user. Untuk material type-nya adalah concrete karena kita akan membuat betonnya dulu. Sini kita beri nama FC30 MPa. Lalu sebelum kita ubah weight per unit volume atau massa jenisnya, kita ubah satuannya dulu ke kgfmj. Di sini berat jenis beton adalah 24 kN per meter kubik. Jadi kita tulis 2400. Lalu sebelum masuk ke modulus elastisitas, kita ubah lagi unitnya menjadi Newton mm Celsius. Di sini modulus elastisitas dari beton adalah 4700 dikali akar
dari FC. Kita tulis 4700 dikali akar dari FC-nya. Lalu di sini FC-nya adalah 30, kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita add new material lagi untuk membuat budget ulangannya. Material type-nya adalah T-bar. Sini kita klik OK. Nah, di sini kita ubah menjadi BCTD 40. Untuk berat jenisnya, berat jenis dari budget ulangan adalah 78,5. Jadi di sini kita ubah dulu satuannya jadi KGFMC. Sini kita ubah jadi 7850. Nah, untuk modulus elastisitas kita ubah dulu satuannya ke Newton mm Celsius. Di sini modulus elastisitas dari baja adalah 200.000 MPa. Kita ubah 200.000 MPa. Nah, untuk FY dan FU-nya sendiri, untuk BJTD 40 adalah FY 400 dan FU 570. 400 dan 570. Lalu kita klik OK. Nah, karena BJTD 40 dan BJTP 24 itu nanti modulus elastisitas dan berat jenisnya sama, lalu kita add copy of material saja untuk mempercepat. Sini kita beri nama BJTP 24. Karena berat jenisnya sama, jadi tidak perlu kita ubah. Modulus elastisitasnya sama, sini kita hanya perlu mengubah FY dan FU-nya. FY dari BJTP 24 adalah 240 dan FU-nya 390. Kita ubah, kita masukkan 240 dan FU-nya 390. Setelah selesai kita klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat balok dan kolomnya. Kita klik define lagi di section properties di bagian frame section. Di sini kita add new property. Lalu di bagian style kita ubah ke concrete. Lalu kita klik rectangular. Nah, di sini kita beri nama sesuai nama kolomnya, yaitu K500 dikali 500. Display colornya kita ubah jadi warna biru. Lalu untuk dimensionnya adalah 0,5 dikali 0,5. Untuk materialnya kita ubah ke beton, yaitu FC 30 MPa. Untuk property modifiersnya ini kita sesuaikan dengan SNI, yaitu untuk kolom adalah 0,7. Kita ganti 0,7. Kita ganti di moment of inertia-nya 0,7. Dan torsional konstannya adalah 0,25. Kita klik OK. Lalu di concrete reinforcement-nya, di confinement bars kita ganti BJTP 24. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Sini, lalu kita akan membuat baloknya. Kita add new property lagi. Kita klik rectangular. Nah, di sini section name-nya adalah B300 dikali 500 sesuai balok yang akan kita buat. Lalu display color-nya kita akan ubah menjadi warna merah. Kita klik OK. Nah, sini kita sesuaikan dimensinya, yaitu 0,5 dikali 0,3. Lalu di materialnya kita ubah menjadi FC 30 MPa. Di property modifiers-nya, nah di sini kita sesuaikan untuk balok adalah 0,35. Di moment inertia-nya ya yang diganti, jangan sampai salah. Di torsional konstannya sama, yaitu 0,25. Kita klik OK. Nah, di concrete reinforcement kita klik di bagian confinement bars, kita ganti BJTP 24. Nah, di design type karena kita akan membuat balok, jadi kita klik beam. Nah, di sini untuk selimut betonnya kita ubah menjadi 0,04 disesuaikan dengan SNI. Setelah selesai kita klik OK. Nah, balok sama kolomnya kan udah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat plat. Kita klik define lagi di bagian section properties, tapi di bagian area section. Di sini kita add new section. Nah, karena platnya yang akan kita buat adalah P12 dan P10, jadi di sini kita beri nama P12. Display color-nya kita ubah menjadi warna kuning. Kita klik OK. Nah, di sini type-nya betul shell thin. Nah, thickness-nya kita sesuaikan, yaitu 0,12. Untuk material name-nya kita ubah jadi FC
30 MPa. Nah, untuk stiffness modifiers-nya di sini sesuai SNI bahwa plat datar dan slab datar itu adalah 0,25. Jadi di sini kita ubah menjadi 0,25 sampai ke bending M12-nya. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, ini juga kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat plat yang berukuran 10 cm. Kita add copy of section saja. Di sini kita ganti nama jadi P10. Warnanya kita ubah jadi hijau neon ya. Kita klik OK. Nah, di thickness-nya jangan lupa diubah menjadi 0,10. Sini sudah sesuai, material name-nya FFC 30 MPa, set modifiers-nya juga sudah sesuai 0,25, jadi kita tinggal klik OK. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampangnya kolom ke kolom, balok ke balok, dan plat ke plat. Yang pertama kita blok dulu di bagian kolomnya untuk mengaplikasikan dari penampang kolom yang sudah kita buat tadi. Setelah semua kolomnya sudah terblok, kita klik assign di bagian frame, kita klik frame section, nah kita klik kali 500 kali 500, kita klik apply. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita blok di bagian baloknya. Setelah sudah, sama seperti tadi, kita klik assign di bagian frame, di frame section, kita pilih B300 dikali 500, kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kita pastikan dulu apakah sudah ter-apply dengan baik. Dengan sini kan sudah cut 500 kali 500, di sini B300 dikali 500. Setelah selesai, waktunya kita ke bagian plat. Yang pertama, kita blok dulu di plat paling atas atau plat atap. Kita blok, kita klik quick draw area, kita blok lagi. Nah, di sini karena plat atapnya adalah 10, jadi kita masukkan sectionnya 10. Kita klik quick draw area lagi untuk memastikan. Kita blok, kita klik quick draw area, dan sini kita pilih 10, kita close. Lalu kita cek apakah sudah ke P10 atau belum. Kita klik kanan, salah satu, nah sini sudah P10. Sesuai dengan yang direncanakan plat atapnya 10 cm. Nah, selanjutnya kita blok bagian bawah. Dari lantai kedua sampai lantai ke-5. Lalu kita klik quick draw area lagi. Nah, sini kita pilih P12 karena sesuai perencanaannya bahwa plat lantainya adalah P12. Kita klik quick draw-nya lagi. Nah, sini kita pilih P12. Kita close. Lalu kita coba cek. Nah, di sini sudah masuk P12.
sesuai dengan yang ada di sini bahwa plat lantainya adalah P12. Kita coba cek di bawahnya lagi. Nah, sini juga udah P12. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, kita lihat hasilnya di 3D. Kita klik ini, tombol centang ini, lalu di bagian kita klik General Option, di View by Colors kita klik Section, di View Type kita klik Extrude. Nah, di sini kita centang di Apply to All Windows, lalu kita apply. Nah, di sini sudah akan muncul sesuai dengan yang tadi kita pilih. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat di plat atau yang atas adalah warna hijau, lalu di yang bawah warnanya kuning ya. Untuk baloknya warna merah dan untuk kolomnya warna biru. Nah, selanjutnya kita Ctrl A, lalu kita klik Assign di bagian Frame, lalu di bagian Automatic Frame Mesh. Nah, di sini kita klik di Mesh at Intersection with Other Frames, Area Edge, and Solid Edge. Kita klik Apply, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tumpuannya. Di sini kan karena akan direncanakan untuk pondasi dalam, jadi kita akan mengganti jadi pondasi jepit. Kalau sudah, kita klik di Assign di bagian Join, di Restrain. Nah, di sini kita klik yang bagian jepit, lalu kita klik OK. Di sini kan sudah berubah semuanya. Nah, selanjutnya kita akan perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-bebannya itu terdistribusi secara merata. Pertama, kita akan Ctrl A, lalu kita klik Select, lalu kita klik di bagian Properties. Nah, di sini kita klik di bagian Area Section, kita pilih semua P-nya. Lalu kita klik Select, kita close. Nah, setelah itu kita klik Assign. Karena kita akan membaginya menjadi 10 pias, kita klik Assign di bagian Area, lalu di bagian Automatic Area Mesh. Nah, di sini kita klik di bagian kedua ini. Di sini kita masukkan 10. Lalu kita klik Apply, kita klik OK. Di sini kita bisa cek. Nah, di sini udah mesh type-nya adalah 10 x 10. Oke, jadi untuk pemodelannya sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembebanan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan atau menginput beban-beban. Yang pertama, kita akan memasukkan beban mati dan juga beban hidup. Nah, di sini beban matinya akan dihitung, beban mati sendiri akan dihitung otomatis oleh SAP, jadi kita hanya perlu memasukkan FDL atau Super Dead Load atau beban mati tambahan. Kita klik Define, kita klik Load Patterns. Nah, di sini kita masukkan, kita klik SDL, kita beri nama SDL. Type-nya kita pilih ketik More, lalu kita pilih yang Super Dead. Nah, sini kita klik Add New Load Pattern. Nah, yang kedua, kita beri nama LL atau Live Load. Type-nya adalah Live. Sini sama 0, terus kita Add New Load. Nah, sudah kan sudah muncul SDL dan LL-nya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bebannya kita akan masukkan beban pertama ke atap. Ini kita set dulu aja. Kita kembalikan ke standar. Udah kan? Lalu kita akan masuk ke yang paling atas di bagian plat atap. Nah, di sini yang pertama kita blok dulu semuanya. Lalu kita klik di Display di bagian Show Under Form Shape. Nah, di sini setelah itu kita klik di Assign di area Loads. Kita klik Uniform Cell. Nah, di sini kita pilih load pattern-nya SDL. Untuk load-nya kita sesuaikan di sini.
untuk beban mati tambahan pada lantai atap yaitu 0,34. Jadi di sini kita masukkan 0,34. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita blok lagi karena kita akan memasukkan beban hidupnya. Kita klik di assign, lalu di area load sama seperti tadi di uniform cells. Nah, di sini kita ubah load patternnya menjadi LL. Nah, loadnya di sini kita masukkan sesuai yang ada di Excel, yaitu beban hidup pada lantai atap adalah 0,1. Jadi di sini kita tulis 0,1. Lalu kita apply. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memberikan beban pada balok atap. Jadi kita blok di bagian pinggir-pinggirnya saja. Setelah pinggir-pinggirannya sudah terblok, kita klik display di show under form shape. Nah, setelah sudah, lalu kita klik assign lagi di bagian frame loads, kita klik distribute, lalu di bagian ini load patternnya kita ubah menjadi SDL. Nah, di sini untuk uniform loadnya kita sesuaikan, yaitu nih untuk beban dinding hebel pada balok lantai atau atap yaitu 14,8. Jadi kita masukkan 14,8. Lalu kita klik apply dan OK. Nah, di sini udah muncul kayak garis-garis ini kan. Lalu kita klik di display, lalu show object load design di bagian frame. Dan di sini kita klik SDL, lalu kita apply OK. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke plat-plat pada lantai. Kita turun ke bawah, lalu kita blok semua plat lantainya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi ini dari plat lantai 2 sampai lantai 5 ya. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita klik assign di bagian area loads, di bagian uniform cells-nya. Di sini load pattern-nya kita klik SDL. Nah, untuk load-nya kita sesuaikan yang ada di Excel. Untuk beban mati tambahan pada lantai yaitu 0,79. Kita klik OK. Nah, lalu kita blok lagi untuk memasukkan beban hidupnya. Nah, untuk memasukkan beban hidupnya sama seperti tadi, kita klik assign di bagian area loads di uniform cells. Nah, di sini kita load patternnya kita ubah menjadi LL. Lalu kita masukkan beban hidupnya adalah 0,25. Kita masukkan di sini 0,25. Lalu kita apply. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita blok di bagian dinding-dindingnya sama seperti tadi. Jadi kita hanya memblok pinggiran-pinggirannya. Ini semua ya untuk
lantai 2 sampai dengan lantai 5. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, setelah semuanya terblok di bagian pinggir-pinggirnya, lalu kita ke assign di frame load sama seperti yang tadi di bagian distribute. Nah, di sini kita masukkan betul ya, sudah betul load patternnya adalah SDL. Nah, untuk uniform load-nya kita sesuaikan. Untuk beban dinding tinggi 3,7 itu 29,6. Jadi kita masukkan 29,6. Lalu kita apply dan klik OK. Nah, untuk memastikan kita bisa klik kanan. Kita klik di bagian loads. Nah, di sini tadi udah betul. Nah, ini 0,79 sama ya kayak yang tadi. Terus sini kita klik aja kanannya. Nah, ini loads-nya ini 29,6 udah betul ya. Nah, untuk pembebanannya sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi nanti di pembebanan gempa atau menentukan beban gempa. Selanjutnya kita akan menginput atau menentukan beban gempa. Yang pertama kita akan menentukan beban gempa statik. Yang pertama kita klik define sama seperti tadi ya. Terus kita klik load patterns. Nah, di sini kita akan menambah beban statik gempa. Kita tulis EVSX. Nah, di type-nya kita tulis quake. Nah, di sini auto lateral load pattern-nya kita ubah jadi ASC716. Nah, ini udah sesuai dengan ketentuan SNI ya. Kita klik add new load pattern. Lalu di sini kita tambahkan Y. Ini sama. Lalu kita klik lagi add new load pattern. Nah, di sini kita klik modify. Kita klik modify. Nah, di sini kan ada SS dan S1. Di mana dapetin SS dan S1? Nah, kita masuk ke webnya Desain Spektra Indonesia dari Cipta Karya. Nah, di sini kita input nama kotanya. Tadi karena tempat lahir saya Madiun, jadi kita masukkan kota Madiun.
Nah, karena sesuai dengan soalnya tadi bahwa kondisinya adalah tanah sedang, lalu kita ganti di kelasnya adalah tanah sedang. Nah, setelah itu kan muncul ada nilai SS, S1, nilai TL, nilai SDS, dan SD1. Nah, kita tinggal memindahkannya ke sini tadi. Nilai SS-nya kita sesuaikan ini, yaitu 0,8159. 0,8159. Nilai S1-nya yaitu 0,3801. 0,3801. Nah, untuk long period transition periodnya di sini adalah 20 detik. Kita masukkan sini 20. Nah, untuk site class-nya tahu dari mana kita? Nah, karena jenis bangunannya tadi adalah rumah sakit, maka kategori resikonya adalah kategori resiko 4 dengan faktor keutamaan gempa yaitu 1,5. Nah, di sini karena nilai SDS kita itu termasuk tinggi. Nah, di sini kan tadi 0,64. Nah, di sini 0,64 itu atau lebih dari 0,5 itu termasuk ke kategori resiko D. Nah, jadi kelas kita adalah kelas D dengan SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, di sini sistem rangka beton bertulang pemikul momen khusus itu memiliki nilai R sama dengan 8, faktor kuat lebih 3, dan faktor pembesaran defleksi atau CD 5,5 sesuai SNI 1726 pada 2019. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke sini. Untuk site class-nya berarti kita adalah kelas D. Kan SDS dan S1 ini sudah otomatis ya. Nah, R-nya sesuai yang tadi. Di sini R-nya adalah 8. Lalu R-nya adalah 8, omega-nya 3 dan CD-nya 5,5. Nah, untuk I-nya atau kategori resikonya di sini kategori resikonya adalah kalau kategori resiko 4 itu faktor keutamaan gempanya atau I-nya adalah 1,5. Jadi di sini kita ubah menjadi 1,5. Nah, di sini di bagian time period, di bagian user define, nah di sini kita isi dengan ini periode fundamental. Nah, periode fundamental ini didapat dari mana? Jadi didapat dari nilai SD1. Nah, SD1 kita adalah 0,49. Jadi lebih dari 0,4 didapatkan koefisien CU 1,4. Diberi rumus CT HN pangkat X. Di sini kita pakai CT-nya 0,0466 karena rangka beton pemikul momen tadi, lalu dengan X 0,9. HN atau tinggi bangunan gedung kita adalah 23 meter dan didapat Tmax-nya adalah 1,09665 ini. Lalu kita masukkan SAP 1,09665. Kita cek apa betul 0,9665. Nah, sudah betul. Nah, karena sudah terisi semua, lalu kita klik OK. Nah, di bagian EQSY-nya juga kita modify. Nah, di sini untuk load direction and diaphragm eccentricity ini kita ubah ke global yield direction. Nah, di sini kita samakan seperti tadi nilai SS, S1, TL, site class, R, omega JDDI, dan juga user define-nya. Lalu setelah terisi semua, kita klik OK. Nah, selanjutnya karena beban statis gempanya sudah terpasang, lalu kita klik OK.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan beban dinamik gempa. Yang pertama, kita klik Define. Di bagian Function, kita klik Response Spectrum. Nah, di sini Choose Function Type of Add, kita klik yang AC716 tadi seperti SNI, lalu kita Add New Function. Nah, di sini kita beri nama sesuai karena aku lahir di Madiun tadi, jadi aku kasih nama RS Madiun. Nah, di sini SSS1 lalu TL-nya kita sesuaikan seperti yang tadi. 0,8159. TL-nya 20, side class-nya adalah D. Lalu setelah selesai kita klik OK. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita masuk ke Define. Lalu di Load Case. Lalu kita masuk ke Define di bagian Load Case. Nah, di sini kita add new load case. Kita beri nama EVDX atau beban gempa dinamis X. Lalu untuk load case-nya ini kita ganti menjadi response spectrum. Nah, setelah sudah kita masuk ke load name-nya U1, sudah betul functionnya ini. Nah, untuk scale faktornya kita sesuaikan dengan ini, skala gempanya, yaitu didapat dari I dikali G dibagi R. Nah, didapat hasil 1,8394. Kita masukkan 1,8394. Lalu kita klik Add. Lalu setelah selesai, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita add copy. Sini kita ganti namanya jadi DY. Lalu ini sudah sesuai response spectrum. Di sini load name-nya kita ganti U2. Lalu scale faktornya sama. Jadi kita langsung klik modify. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah sudah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menentukan massa strukturnya. Lalu kita klik Define di Mass Search, lalu kita modify atau show Mass Search. Nah, di sini kita ganti Spacesheet Load Patterns. Terus di sini kita date-nya ditulis untuk date 1, kita langsung add. Lalu untuk SDL juga 1, kita klik add. Lalu untuk live atau LL ini kita ganti 0,3. Lalu kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, selanjutnya sebagai agar waktu gempa nanti plat, balok dan kolomnya itu bisa menyeimbangkan kekakuan, jadi kita harus mengubah setiap lantai itu menjadi diafragma. Kita select all, lalu kita klik assign di bagian join, klik constraints. Nah, di sini kita pilih define joints. Di sini kita pilih diaphragm. Terus kita add new. Di sini kita pilih z-axis. Nah, di sini di bagian assign a different diaphragm constraint to each different selected z level ini kita centang. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita OK. Kita klik diap 1, lalu kita klik OK. Kita klik salah satu ujung untuk tahu apakah diafragmanya sudah terpasang atau belum. Nah, ini sudah terpasang ya. Jadi, oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan beban kombinasi sesuai dengan SNI. Yang pertama kita klik define, terus di bagian load combination. Nah, kita add new combo. Di sini kita akan memiliki 18 combo
Nah, sesuai dengan nih, sesuai dengan SNI. Jadi di sini untuk membebanannya itu menggunakan rumus ini 1,2 ditambah 0,2 SDS dan 0,9 dikurangi 0,2 SDS. Nah, di sini karena SDS ku 0,638, jadi didapatkan hasil 1,33 dan 0,77 dengan kombinasi sebagai berikut. Nah, sebanyak ini. Jadi 18 kombinasi ini kita masukkan satu-satu ke dalam SAP 2000-nya. Kita namakan sesuai kombinasinya. Kombinasi 1 kita masukkan. Di sini ada 1,4 DET tambah 1,4 SDL. DET dan 1,4 SDL. Lalu selesai kita klik OK. Lalu kita add copy of combo untuk mempercepat. Sini ada combo 2. Lalu kita masukkan sesuai tadi 1,2 D, 1,2 SDL dan 1,6 LL. 1,2 D. Kita modify. Lalu 1,2 SDL. Lalu untuk LL-nya adalah 1,6. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita buat lagi combo ketiga sampai combo yang terakhir. Sini combo ketiga adalah 1,33, 1,33, 1.
kelompok 11 ini ada 0,77D, 0,77 SDL, 1 EQDX, dan 0,3 EQD. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Nah, di kombinasi 11 ternyata nggak ada LL, jadi di sini LL-nya kita delete. Karena sisa D, SDL, EQDX, dan EQDE ya. Setelah 18 kombinasinya tadi dimasukkan, nah ini kan sudah semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik Analyze. Di bagian Set Analyze Option, kita pilih Space Frame, kita klik OK. Lalu karena kita ingin menganalisis, jadi kita klik Run and Set Load Cache Run. Nah, di sini kita klik Run Now. Nah, kita save dulu. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya karena ini masih loading nge-save ya. Kita tunggu karena prosesnya mungkin akan sedikit lama. Nah, setelah selesai di-analyze, pasti akan muncul seperti ini. Oh, ternyata masih loading. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa start animation untuk melihat pergerakannya ya. Kita coba. Nah, di sini kan terlihat gerakan ini
3D-nya. Nah, kita stop animation. Nah, selanjutnya nanti habis ini kita akan melakukan kontrol dari analisa ini. Bye-bye. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengontrolan atau pengecekan di Excel, yaitu yang pertama jumlah ragam, yang kedua ada perbandingan geser dasar dinamis dan statis, dan yang ketiga adalah simpangan lantai. Yang pertama, kita akan memeriksa jumlah ragam. Yang pertama, klik display, lalu di bagian show tables. Nah, di sini di bagian struktur output, kita klik, di bagian model information kita klik lagi, kita klik di bagian model participation mass ration. Klik. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini kita klik file, lalu kita ekstrak ke Excel. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya di Excel-nya. Lalu kita copy. Kita masukkan ke Excel yang sudah disiapkan. Paste. Nah, di sini hasilnya oke karena syarat partisipasi massa harus lebih besar dari 90%. Nah, di sini 0,99 dan 0,99 juga. Jadi oke hasilnya di sumbu UX dan sumbu UY. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan perbandingan geser, statis dan dinamis. Sama seperti tadi, kita klik display di bagian show tables. Nah, ini kita X dulu ya. Nah, kita klik struktur output lagi, tapi kali ini di bagian base reaction, di tabel base reaction. Nah, di sini kita ubah dulu di select load case. Nah, ini kita pilih yang ini di bagian quick-nya aja. Lalu klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik file, lalu kita ekstrak ke Excel. Kita tunggu. Nah, ini kan sudah. Lalu kita copy lagi seperti tadi. Kita masukkan ke rumus Excel yang sudah disediakan. Nah, di sini hasilnya masih not okay karena faktor skalanya masih 2,04. Karena di sini harusnya kan di kontrolnya FD itu harus lebih besar atau sama dengan FS. Nah, di sini FD-nya itu masih lebih kecil, jadi hasilnya not okay. Nah, cara untuk membuat jadi oke adalah dengan mengalikannya dengan faktor skala. Pertama, kita balik dulu ke SAP 2000-nya, lalu kita klik di define, lalu kita klik di bagian kita buka gemboknya dulu. Oke. Nah, setelah sudah, kita klik kembali di bagian define, di bagian load case. Nah, di bagian ini EVDX kita modify. Nah, di sini di bagian scale factor kita kalikan dengan ini. Faktor skala yang ada di sini. Kita keluarkan dulu semuanya. Kita copy. Kan X, jadi kita sesuaikan juga yang tadi juga X ya, arah X. Kalau kita modify, kita klik OK. Nah,
Hal yang sama juga dilakukan di EKDY. Kita modify atau show. Nah, di sini scale faktornya juga dikalikan dengan yang tadi, faktor skala yang tadi. Sini kita input semuanya. Kita modify. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita analyze lagi seperti tadi. Kita set load cache run. Lalu kita run on. Kita tunggu lagi. Setelah sudah selesai, kita klik display lagi. Lalu kita klik show tables, sama seperti tadi di struktur, di base reaction. Nah, ini kita pastikan sudah code-nya doang. Oke, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul lagi, kita export ke Excel. Sini kita hapus dulu yang tadi ya, biar nggak memenuhi. Ini kita copy lagi, lalu kita masukkan ke yang tadi. Nah, hasilnya udah oke. Melakukan pengecekan simpangan antar lantai. Nah, sini ini nanti kita dapat dari SAP-nya, dan ini adalah rumusnya. CD 5,5 dan I 1,5 ini didapat dari tabel SNI, dan itu sesuai tadi yang sudah dijelaskan di depan. Nah, ini kita hapus dulu, karena kita akan ganti dengan data kita. Sini 00, jadi masih oke. Oke, kita kembali masuk ke SAP. Nah, di sini kita buat show underform shape aja, kita bikin normal. Nah, di sini kita klik di bagian grid satu sisi saja. Nah, kalau kita pengen tahu ini join nomor berapa, kita klik centangnya ini. Di bagian join kita klik label, kita klik OK. Nah, di sini ada nomor 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Lalu kita klik display di show tables. Nah, di analyze result, di bagian join output, di displacement, di bagian join displacement ini kita klik, lalu select load cache-nya, kita pilih yang ini EKDX dan EKDY. Kita klik OK, selection only-nya udah, kita klik OK. Nah, ini kita tunggu. Nah, karena dia udah keluar, kita klik file, lalu export current table, kita export ke Excel, kita tunggu. Nah, udah keluar, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita copy paste di sini. Nah, ini, nah di sini kan di sini kita pakai dasar lantai 2, 3, 4, 5 dan atap. Di sini sudah disesuaikan, dasarnya 0, lantai 2 4.500 dan tiap naik ke lantai itu adalah 3.700. DX dan delta X-nya ini didapat dari sini di tabel sini, yaitu seperti contohnya ini
di lantai 4 nilai DX itu didapat dari ini 0,075839 di U1. Nah, hasilnya oke semua. Jadi, maka gedung memenuhi ya. Jadi tidak perlu diperbesar lagi penampangnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap desain. Pertama kita unlock dulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian ini, kita view revisit reference. Nah, di sini dipastikan ini adalah AJ31814, seismic design kategorinya harus D sesuai dengan kelas kita tadi. Nah, desain sistem SDS-nya ini harus disesuaikan dengan SDS yang kita tadi. Kita lihat dulu. Kita klik define di bagian load patterns. Nah, di sini kita klik modify lateral load pattern. Sini kita lihat SDS-nya 0,5439. 0,5439. Lalu kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan sudah saya ganti 0,5439 karena sudah sesuai, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita Ctrl A atau select all. Kita klik lagi di bagian Start Concrete Design sini, di bagian View or Revise Overrides. Nah, di sini farming type-nya karena tadi kita khusus, jadi kita harus mengganti ke SWI Special. Karena SWI Intermediate atau Ordinary juga ada, tapi karena kita tadi masuk ke khusus, jadi kita pilih yang SWI Special. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik lagi bagian ini, di bagian Select Design Combos. Nah, di sini kita pilih semua kombonya, lalu kita add. Nah, di bagian Automatically Generate Code Based Design Load Combination ini kita uncheck, lalu kita OK. Nah, setelah ini kita run analyze. Setelah sudah, jika kita ingin melihat gaya-gaya yang bekerja, kita bisa klik Show Force ini di bagian Joins. Kita pilih SDL, lalu di Display Type Tabulate, kita bisa klik OK. Nah, di sini muncul kan, jadi ini angka-angka yang biasa digunakan untuk nanti pondasi dalamnya. Ini angka-angkanya kan udah keluar. Nah, selanjutnya kalau kita mau melihat ini biar enggak kita labelsnya kita uncheck aja. Nah, jadi ini kan kelihatan sini. Terus kalau kita ingin melihat beban di kolom, kita bisa ganti ini ke XZ. Nah, di sini kelihatan kan, jadi beban-beban di bagian balok-baloknya. Di sini juga kita bisa melihat kayak axial force. Kita bisa klik OK. Nah, seperti ini. Atau ingin melihat gaya geser, kita bisa. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat berbagainya ya.
Atau kita juga bisa melihat share ini kita ganti ke terserah combo berapa aja. Lalu ini kita komponennya kita ubah ke M11. Kita klik OK. Oh, sorry. Ini diubah dulu ke XY untuk mengetahui gaya platnya. Nah, sini kan udah keluar. Nah, untuk yang warna merah ini yaitu masuk ke tumpuan, sedangkan yang biru ini tulangan. Jadi sebenarnya angka-angka ini itu akan digunakan sebagai acuan sebagai tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Jadi yang biru ini lapangan, yang merah ini itu tumpuan. Kita bisa zoom. Nah ini angka-angka merah ini yang minus-minus ini itu adalah angka-angka yang bisa digunakan untuk perencanaan tulangan tumpuan. Sedangkan untuk yang biru-biru seperti ini, nah ini positif ini itu digunakan untuk perencanaan tulangan lapangan. Nah, kalau kita ingin mengecek apakah strukturnya ini sudah cukup kuat atau belum, kita bisa klik di sini lagi, kita start design or check of structure. Kita tunggu karena ini lumayan lama. Nah, jadi setelah dilihat masih ada beberapa kolom yang belum memenuhi, ya kan? Kita bisa lihat. Nah, ada 24 beton yang masih gagal atau firms failed the stress or capacity check or not design. Jadi nggak bisa diselesaikan. Jadi salah satu solusinya adalah kita harus mengganti ukuran kolomnya. Kita X dulu. Nah, lalu kita define di bagian section properties di frame sections untuk K500 x 500 kita modify menjadi 600 x 600 agar kolomnya lebih aman, karena tadi ada 24 kolom yang belum aman. Ini bisa dilihat dari sini ya. Ini masih ada beberapa kolom yang belum aman. Kita oke. Nah, kita oke. Nah, ini kan ada beberapa kolom yang belum aman. Lalu kita run analyze lagi.
Jika sudah selesai, kita bisa melakukan pengecekan struktur lagi apakah dengan ukuran kolom 600 x 600 itu sudah cukup kuat atau belum. Kita bisa melakukan pengecekan kembali sini, verify all member pass. Nah, sini all concrete frames pass the stress or capacity check or are designed. Nah, jadi kolom dan baloknya dan platnya itu udah aman, jadi udah bisa untuk mendesain. Yeay. Kita klik OK. Nah, kalau kita ingin melihat tulangannya, kita bisa klik di bagian ini, check of struktur di bagian display design info. Di sini kita pilih longitudinal reinforcing, kita klik OK. Nah, di sini keluarkan. Di sini kita ganti dulu satuannya dari KNMC menjadi N Newton mm Celsius. Nah, jadi di sini bisa kita lihat mana berapa tulangan-tulangannya. Nah, di sini tulangan-tulangan ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan tulangannya nanti. Kita akan memilih tulangan mana yang paling besar. Nah, nanti kita akan lanjut di bagian perhitungan tulangan. Nah, selanjutnya kita akan merencanakan penulangannya. Sini yang pertama kita cek dulu tulangannya, kita klik display design info. Di sini design outputnya sudah betul longitudinal reinforcing, kita klik OK. Nah, satuannya kita ubah ke Newton mm. Nah, di sini udah kelihatan untuk tulangannya di bagian pinggir ini itu tulangan tumpuan, sedangkan yang bagian tengah adalah tulangan lapangan. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Pertama kita akan mendesain tulangan balok lentur. Sini bentang baloknya 5000, bentang bersihnya 4400, itu dari bentang balok dikurangi kolom. Nah, kolomnya sendiri ukurannya 600 x 600 dengan tebal selimut 40 mm, kuat tekan betonnya 30, kuat lelehnya 400. Nah, untuk gaya aksial PU baloknya kita kembali ke SAP. Nah, di sini kita klik kanan di bagian kolomnya. Nah, di sini ada combo 10 yang paling besar ya. Kita klik OK. Lalu kita klik show force di bagian frame or cables or tendon. Nah, di sini kombonya kita cari combo 10. Kita klik. Nah, di sini untuk komponennya kita cari axial force. Kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ganti satuannya dulu jadi kilonewton meter. Nah, di sini kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik kanan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini gaya aksial dari combo 10-nya yaitu 10,289. Jadi kita masukkan ke Excel 10,289. Selanjutnya kita masuk ke bawahnya. Untuk ukuran baloknya sendiri adalah 300 dikali 500. Tinggi efektifnya sudah otomatis berubah yaitu 460. Nah, di sini kita akan mencari as perlu dari tumpuan dan lapangan. Kita kembali ke SAP. Lalu di sini kita ubah dulu satuannya ke Newton mm. Nah, kita klik di bagian check of struktur di bagian display design info. Di sini kita design outputnya kita masukkan longitudinal reinforcing, kita klik OK. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Karena tadi kita gunakan sisi balok yang kiri atas, kita pakai ini, yaitu kita pakai yang 1903, kita masukkan untuk tumpuan atas 1903. Lalu untuk tulangan bawahnya 894.
Untuk tulangan lapangan atas, kita pakai yang tengah ini ada 476 dan 644. 476 dan 644. Nah, selanjutnya kita rencanakan diameter dari tulangannya. Kita masukkan 19, kita coba. Lalu untuk jumlahnya sendiri, kita pakai 4, 2, 2, dan 4. Nah, di sini kita harus memenuhi 6 syarat, yaitu ada syarat as terpasang lebih besar dari as min, syarat as terpasang lebih besar dari sama dengan as perlu, lalu ada syarat gaya dan geometri yang terdiri dari syarat gaya aksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 1, dan syarat lebar 2 yang sesuai dengan SNI 2847 2019. Nah, di sini ternyata masih ada yang not okay. Jadi kita harus mengganti ukuran atau diameter dari tulangannya. Kita coba masukkan 25. Nah, di sini sudah oke semua. Jadi tulangan balok yang akan dipasang sebagai desain balok lenturnya itu berjumlah 4 dengan diameter 25, 2 diameter 25, 2 diameter 25, dan 4 diameter 25. Selanjutnya kita masuk ke desain balok geser. Nah, di sini udah terisi otomatis dari yang sebelumnya. Kita perlu mencari S perlu dari daerah tumpuan dan lapangan. Kita kembali ke SAP. Nah, di sini kita klik di bagian ini, check of struktur, di bagian display design info. Desain inputnya kita ganti ke shear reinforcing karena kita akan mencari balok geser. Kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar karena tadi kita pakai balok yang ini. Jadi sekarang kita juga gunakan balok yang sama. Kita isi untuk tulangan tumpuannya ada 2,223 dan untuk tulangan lapangan ada 1,752. Lalu kita rencanakan diameter dari tulangannya, kita masukkan 13. Untuk jumlah kakinya kita coba 2. Nah, di sini kita pakai S-nya itu S max ini ya. Jadi untuk tulangan tumpuan jaraknya 115, untuk tulangan lapangan kita pakai 230. Sehingga di desain balok gesernya kita akan menggunakan tulangan tumpuan berjumlah 2 dengan diameter 13 dengan jarak tiap tulangannya 110, dan untuk tulangan lapangan itu berjumlah 2 dengan diameter 13 dengan jarak tiap tulangannya itu 230 mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke desain tulangan utama kolom. Nah, di sini kita isi dulu tinggi kolomnya 4500 dengan sisi pendek kolomnya itu 600 dikali 600. Kuat tekan betonnya 30 dengan kuat leleh bajanya 400. Di sini gaya aksial PU-nya kita kembali ke SAP. Nah, di sini kita klik dulu. Kita masuk, kita jadikan XZ. Nah, di sini kita ganti satuannya ke kilonewton meter. Lalu di sini kita klik show force di bagian frames or cable tendon. Di sini combo 10 sama komponennya axial force. Kita klik OK. Nah, di sini kan muncul, kita klik kolom yang bawah ini, kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul untuk combo 10 aksialnya kita pakai yang paling besar yaitu 2581,441. Kita masukkan 2581,441. Nah, selanjutnya kita akan mencari as perlunya. Sini kita kembali lagi ke SAP. Kita klik di bagian display design info. Di sini kita ganti desain outputnya jadi longitudinal reinforcing, lalu kita klik OK. Nah, di sini satuannya kita ubah dulu ke Newton milimeter. Nah, sini kan kita bisa lihat tadi kita pakai yang ini, jadi ada 4407. Kita masukkan ke sini, as perlunya adalah 4407. Untuk diameternya kita perkirakan yaitu 25 dengan jumlah
10. Nah, karena sudah oke dan memenuhi syarat dari syarat gaya dan geometri yang terdiri dari syarat gaya aksial, syarat sisi terpendek, syarat rasio dimensi penampang yang sesuai dengan SNI 2847/2019, serta cek rasio tulangan. Ini kan sudah memenuhi semua, sudah oke. Jadi sudah bisa dipakai, yaitu untuk tulangan utama kolom kita memakai 10 tulangan dengan diameter 25. Selanjutnya kita masuk ke desain tulangan geser kolom. Nah, di sini kita akan memasukkan as perlunya. Kita kembali ke SAP. Sini sama, kita klik lagi di bagian check of struktur, di display design info. Di sini kita di design output kita masukkan shear reinforcing. Kita klik OK. Nah, ini kan akan muncul yaitu 0,862. Kita masukkan 0,862. Diameternya kita coba menggunakan diameter 13 dengan jumlah kaki 2. Nah, di sini kita akan menggunakan Xmax-nya itu menggunakan Xmax 1 dan Xmax 2. Jadi, untuk tulangan geser kolom kita memakai 2 tulangan dengan diameter 13 mm dengan tiap tulangannya itu berjarak 150 mm. Nah, selanjutnya kita akan mencari desain tulangan plat lantai. Di sini ada tebal plat 120 mm dan 100 mm. Kita akan mencari MU-nya dulu dengan kilonewton-meter. Sini 120 itu berarti plat lantai antara lantai 2 sama lantai 5. Jadi kita masuk ke sini. Kita ubah dulu satuannya ke kilonewton-meter. Nah, setelah itu kita klik show force di bagian cells. Nah, di sini kita pakai combo 2 karena combo 2 itu terbesar dan komponennya kita pakai M11. Kenapa? Karena di sini kan kita akan mencari tulangan arah X. Nah, M11 itu adalah tulangan arah X. Kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini di bagian yang warna merah ini itu adalah bagian tulangan tumpuan, sedangkan yang bagian warna biru ini adalah tulangan lapangan. Kita cek untuk tulangan tumpuannya, kita klik kanan. Nah, di sini kita mendapat angka 6,2. Kita masukkan di sini 6,2. Lalu untuk lapangannya kita klik kanan lagi. Nah, di sini kita dapat nilai 3,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari tulangan arah Y. Kita klik show force atau stress ini di shells. Nah, di sini komponennya kita ubah ke M22 karena ini adalah tulangan dengan arah Y. Kita klik OK. Nah, di sini kita mencari yang di bagian tulangan tumpuan, kita klik kanan. Nah, di sini kita mendapat angka 6,2. Sama ya. Lalu untuk lapangan di sini 3,6. Lalu selanjutnya di bagian tebal plat 100 mm. Nah, untuk tebal plat 100 mm itu letaknya kan di atap. Jadi kita masuk ke atap, kita cari yang atap. Kita naik ke atas. Nah, di sini kan udah di Z23, jadi ini plat atap. Sama seperti tadi, kita klik show force atau cells, kita klik cells. Nah, di sini untuk arah X kita ubah ke M11, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini lagi. Kita klik kanan di bagian tulangan tumpuan. Nah, di sini kita dapat nilai 4,4. Untuk tulangan lapangannya
kita mendapat 2,1. Selanjutnya ke tulangan arah Y. Sini kita klik show force lagi di cells, lalu kita ubah ke M22, kita klik OK. Nah, di sini kita klik di bagian tulangan tumpuan. Sini kita mendapat nilai 4,6. Lalu untuk di lapangan, tulangan lapangan, kita mendapat nilai 2,5. Kita masukkan 2,5. Nah, selanjutnya diameternya kita rencanakan sendiri, kita masukkan 10, kita coba dengan ukuran diameter 10. Dengan jaraknya kita atur untuk tumpuannya 100 dan untuk lapangannya 150. Karena di bagian tumpuan itu harus kuat, jadi kita menggunakan jaraknya sedikit lebih sempit, yaitu 100 mm itu ya. Nah, untuk mutu betonnya kita masukkan 30. Sedangkan untuk mutu bajanya adalah 400. Nah, di sini kita sudah mendapatkan OK. Jadi, untuk desain tulangan plat lantainya akan dipasang di bagian tulangan tumpuan itu sebesar 10 mm dengan diameter tulangan plat 10 mm dengan jarak antar tulangannya itu 100 mm. Sedangkan untuk tulangan lapangan akan dipasang tulangan plat dengan diameter 10 mm dengan jarak tiap tulangannya itu 150 mm. Nah, kita bisa review kembali. Jadi untuk desain balok lentur kita akan menggunakan tulangan dengan ukuran dengan jumlah 4 dengan diameter 25 pada tumpuan, dan juga 2 dengan jumlah 2 dengan diameter 25 mm. Sedangkan untuk desain balok geser kita akan menggunakan tulangan dengan jumlah 2 diameter 13 mm dengan jarak antar tulangannya untuk tulangan tumpuan itu 110 mm dan untuk tulangan lapangan itu 230 mm. Sedangkan untuk tulangan utama kolom kita akan memasang tulangan dengan jumlah 10 diameter 25. Sedangkan untuk tulangan geser kolom kita akan memasang tulangan dengan jumlah 2 dengan diameter 13 mm dengan jarak tiap tulangannya itu 150 mm. Selanjutnya di bagian plat kita akan memasang plat dengan diameter 10 mm dengan jarak di tulangan tumpuan itu 100 mm, sedangkan di tulangan lapangan itu 150 mm. Sekian dari saya untuk UAS struktur gempa kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like dan komen.